Dewan Juri yang terhormat, saya Dudu Maurida Sembiring Colia selaku pembicara pertama dari tim Universitas Jambi menyatakan bahwa kami tidak setuju terhadap mosi gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas, gender, dan lain sebagainya. Ketika ini yang terjadi di Indonesia, bayangkan apa yang akan menjadi suatu permasalahan yang begitu besar. Tentu dalam hal ini bisa jadi sampai pertumpahan darah dan Dewan Juri Terhormat. Karena kita tahu betul bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi, negara yang menjunjung tinggi persamaan gender. Pun ketika hal ini pada akhirnya akan kalah dengan persoalan yang harusnya menjadi fokus di sini, misalnya gerakan-gerakan sosial yang berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi, apakah itu menjadi suatu solusi bagi perekonomian kita? Tentu tidak, karena yang harusnya dilakukan untuk mengangkat ekonomi kita bukanlah dengan gerakan-gerakan sosial yang memberikan stimulus berupa sosialisasi kepada masyarakat, ayo lakukan seperti ini, ayo lakukan seperti ini. Tidak sih, dan Dewan Juri Terhormat, yaitu benar-benar membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi mereka, menciptakan pelatihan-pelatihan bagi mereka, life skill dan Dewan Juri Terhormat. Itulah kuncinya, bukan dengan gerakan sosial, karena gerakan sosial ini akan lebih tepat ketika kita terapkan untuk meminimalisirkan angka diskriminasi berbasis identitas, gender, etnis, dan lainnya. Pun permasalahan antara orang miskin dan orang kaya, misalnya golongan kaya dengan golongan miskin misalnya, tidak pernah dalam kuantitas besar di masyarakat itu dan Dewan Juri Terhormat, karena permasalahannya hanya secara vertikal, hanya mereka individu-individu tertentu yang mengalami konflik. Itulah yang akan pada akhirnya mempunyai perbedaan-perbedaan, yang mempunyai konflik-konflik yang akan berujung panjang misalnya, tetapi tidak pernah dalam kuantitas yang besar. Lain halnya ketika disinggung satu orang yang menyinggung tentang suku yang lainnya, satu orang yang menghina, mengejek, mencemoohi warna kulit satu orang misalnya, maka bisa jadi seluruh orang yang mempunyai persamaan tersebut, mempunyai persamaan kulit misalnya, mempunyai persamaan suku misalnya, akan terdorong hatinya untuk melakukan perjuangan-perjuangan haknya, perjuangan-perjuangan untuk dikenal, untuk dilakukan yang sama di mata nasional, mancanegara, ataupun dunia dan Dewan Juri Terhormat. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia permasalahannya nggak pernah lepas dari praktik-praktik diskriminasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, mulai dari misalnya sulitnya beribadah dari pemeluk agama minoritas di beberapa wilayah, kemudian mahasiswa perempuan yang dibatasi ruang geraknya. Ini terbukti dan Dewan Juri Terhormat, karena banyak orang-orang yang menempati BEM misalnya, Badan Eksekutif Mahasiswa, itu adalah para pria. Pun presiden mahasiswa rata-rata adalah mereka laki dan Dewan Juri Terhormat. Ini akan menjadi suatu integrasi di dalam kampus itu sendiri. Kemudian yang ketiga, diskriminasi pada kelompok marginal atau terpinggirkan yang selalu dianggap biasa dan akhirnya menjadi sebuah kelaziman. Bayangkan ketika suatu kelaziman itu sudah menjadi identitas bagi kita, apa yang akan dikenal oleh masyarakat lainnya di luar negara sana. Padahal kita masyarakat Indonesia dikenang ramah tamah, toleransi yang tinggi, sikap gotong royong yang sangat kuat begitu, tapi pada akhirnya akan menjadi suatu kepincangan bagi hukumnya, bagi negaranya, karena tidak adanya kesetaraan gender misalnya, karena tidak adanya pengakuan terhadap agama lain misalnya, karena tidak adanya perlakuan yang sama terhadap warga negara yang mempunyai kulit antara hitam dengan putih misalnya. Ini akan menjadi suatu hal yang benar-benar merusak suatu tatanan masyarakat, merusak tatanan pemerintah, merusak tatanan dunia. Karena dalam naungan PBB pun kesetaraan gender itu penting. Pengakuan terhadap etnis itu penting. Bukan hanya negara Indonesia, kita bisa menilik pada negara-negara lain yang juga mempunyai kerumpunan bahasa, kerumpunan etnis misalnya yang sama dengan negara Indonesia, ataupun kalaupun berbeda, tetapi pada akhirnya itu adalah menjadi ciri dari mereka, identitas mereka. Sekarang kita akan melihat bagaimana pentingnya sebuah nama. Nama saya adalah Dudu, tetapi ketika saya tidak dianggap, maka apa yang akan terjadi pada saya? Tentu saya tidak akan mendapatkan perlakuan yang sama. Apapun yang akan saya lakukan, itu tidak akan mendapatkan perlakuan yang sama. Kemudian, pentingnya suatu identitas itu bukanlah hal yang harusnya baru kita pahami saat ini, tidak. Karena memang identitas itu ketika kita lahir, identitas itu sudah melekat pada kita. Mengapa? Karena ada banyak poin-poin daripada identitas itu yang datangnya dari faktor genetik dan Dewan Juri Terhormat. Pun seperti itu, agama, suku, warna kulit.
Sedangkan kelas ekonomi tidak. Kelas ekonomi masih bisa diperjuangkan dari yang tadinya miskin menjadi kaya. Oleh karena itu, kami tidak setuju terhadap gerakan sosial untuk ketimpangan kelas, tetapi kita harus berfokus pada diskriminasi berbasis identitas. Gerakan-gerakan itulah yang harus kita lakukan. Sekian dan terima kasih.